Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk berbincang-bincang mengenai terungkapnya fakta baru setelah ex-pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo ini dipanggil oleh KPK. Kepada Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana berkata, "Ya, kami lakukan tindakan pemblokiran semua pihak terkait, individu ataupun badan hukum." Sebelumnya, PPATK mencatat adanya transaksi ganjil Rafael Alun sejak 10 tahun yang lalu, tetapi tidak ditindaklanjuti KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, Rafael bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU jika memang terbukti. Kalau memang pencucian uang, ya Rafael itu harus ditindak. Dan ini kan ada semacam TikTok nyinyir dan bodoh gitu. Dikatakan begini, itu Pak Mahfud tuh sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan pencucian, kok baru lapor kemudian? Itu kan TikTok bodoh ya. 10 tahun lalu saya nggak tahu, saya bukan Menko Polhukam. Nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu menganiaya David, lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon 3 yang kaya, lalu saya telepon PPATK, saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang. Saya telepon, itu gimana uangnya itu? Oh Pak, itu 10 tahun lalu sudah kami laporkan, tapi di KPK dan ditindaklanjuti. Baru itu saya telepon KPK, ini ada laporan dulu sebelum saya jadi Menko Polhukam. Jadi saya baru tahu juga sesudah ada peristiwa kriminal itu bahwa si Rafael ini hartanya mencurigakan. Maka saya suruh periksa. Pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri kekayaan Rafael yang totalnya mencapai 56 miliar rupiah. Kendaraan mewah Rafael jadi sorotan, di antaranya mobil Rubicon dan juga motor Harley Davidson. Belakangan, Rafael mengklaim mobil Rubicon dan motor Harley Davidson bukan miliknya. Rafael menyebut mobil Rubicon adalah milik kakaknya. Namun, dari hasil penelusuran KPK, alamat pemilik Rubicon berada di dalam gang daerah Mampang. Dan kita datangi alamat yang kita punya itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Dari Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Selain kendaraan, aset Rafael Alun dan keluarganya yang juga ditelusuri KPK antara lain rumah mewah di Manado, restoran dan rumah mewah di Yogyakarta, serta perumahan di Minahasa Utara. Rafael juga mengaku memiliki saham di 6 perusahaan. Tak hanya KPK, Kementerian Keuangan bahkan sudah membentuk tim untuk mengusut harta Rafael. Ya. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio, anak ex-pegawai pajak terhadap David, anak kader Banser NU, beberapa waktu yang lalu agaknya telah menimbulkan efek karambol yang luar biasa. Selain Mario di-DO dari alma maternya dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sang ayah Rafael Alun Trisambodo yang selama ini menjadi pejabat teras di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, akhirnya harus kehilangan jabatan prestisisnya. Bahkan kini posisi Rafael makin sulit usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK dan KPK turun tangan untuk menelisik dan menganalisis sumber kekayaan Rafael yang sering dipamerkan anaknya Mario Dendi di media sosial. Nah, terkait dengan kepemilikan mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario Dendi saat melakukan penganiayaan terhadap David, terungkap fakta baru bahwa berdasarkan alamat STNK dan BPKB Rubicon Mario Dendi,
Pemiliknya ternyata atas nama Saifuddin yang tinggal di Gang Jati, RT 1 RW 1 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nah, siapakah Saifuddin yang tinggal di alamat tersebut? Berdasarkan kesaksian dan testimoni para tetangga atau orang-orang yang mengenalnya, Saifuddin itu ternyata bekerja sebagai cleaning service sehingga sangat mustahil apabila memiliki mobil Rubicon sebab hidupnya dianggap pas-pasan. Ani, usia 50 tahun, warga Gang Jati, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pun merasa tak percaya mantan tetangganya Saifuddin disebut-sebut memiliki mobil Jeep Rubicon. Ani sebagai teman lama Saifuddin terang-terangan tidak percaya pada hal tersebut. Sebab sepanjang pengetahuannya Saifuddin bukanlah orang yang berkecukupan untuk membeli mobil Rubicon. Enggak. Saya nggak percaya karena itu cleaning service. Kadang dulu-dulu ya dia jualan kopi juga, jualan Indomie juga. Buat makan aja susah. Kalau gaji doang buat makan nggak cukup. Katanya dia ya kalau cerita. Kata Ani ketika ditemui di lokasi pada hari Kamis 2 Maret 2023 seperti dilansir suara.com 5 Maret 2023. Nah, di mata Ani, Saifuddin dipandang sebagai pribadi yang lugu dan baik. Sejauh ini dia tidak berprasangka Saifuddin terlibat langsung dalam perkara Mario Dendi. Hal senada juga disampaikan Ketua RT setempat Kamso yang menyatakan dirinya terakhir kali bertemu dengan Saifuddin pada tahun 2022. Pada saat itu Saifuddin mengaku sudah pindah rumah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Tapi komunikasi masih ada. Terakhir tahun 2022. Ada pembagian BLT sama pembagian bansos itu masih ada. Dia masih ketemu saya, masih bilang, saya pindah Pak RT di Cipinang. Kata Kamso sembari menirukan ucapan Saifuddin. Kamso yakin nama Saifuddin sengaja dicatut dalam kepemilikan Rubicon tersebut. Kalau saya sih nama Mas Saifuddin dipakai untuk kepemilikan Rubicon tersebut, disalahgunakanlah. Makanya saya juga mau menghubungi ini, ada apa dengan Ahmad Saifuddin kan harus dipertanyakan, tegas Kamso. Ya, makin jelas dan terang benderang bagaimana cara Rafael Alun Trisambodo dalam menyembunyikan kekayaannya. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana seperti dikutip Warta Ekonomi 4 Maret 2023, juga memiliki dugaan yang sangat kuat kalau Rafael menggunakan nama orang lain untuk dicatut sebagai pemilik dalam menyembunyikan kekayaannya. Bisa jadi Jeep Rubicon yang diatasnamakan Saifuddin hanya secuil kekayaan Rafael yang disembunyikannya. Apalagi PPATK pun kabarnya pernah memiliki kecurigaan terhadap harta kekayaan Rafael sejak 10 tahun yang lalu. Sayangnya saat itu belum ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, kini bagaikan kita membuka kotak Pandora. Terkuaknya kepemilikan Jeep Rubicon milik Rafael yang diatasnamakan Saifuddin yang bekerja sebagai cleaning service bisa jadi merupakan starting point bagi KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh tentang dugaan adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael. Akan sangat melukai dan menyakiti hati rakyat yang selama ini selalu taat membayar pajak apabila faktanya justru dikemplang dan dijadikan bancaan oleh oknum pejabat perpajakan. Diakui atau tidak, terkuaknya gaya hidup konsumtivisme dan hedonisme keluarga Rafael telah menyadarkan kita semua bahwa kesenjangan sosial di negeri ini nyata adanya, bukan fiksi. Bisa jadi hal itu akan membuat rakyat kehilangan kepercayaan hingga ogah-ogahan membayar pajak. Dalam situasi demikian, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus segera berbenah diri untuk bersih-bersih dengan menindak tegas oknum-oknum pejabat dan keluarganya yang memanjakan gaya hidup konsumtivisme dan hedonisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.